Bacaan dari kitab Yesaya. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorai dalam Tuhan, dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tokoh Yohanes Pembaptis ini memang menjadi seseorang atau pribadi yang khas. Karena apa? Karena ia seringkali disebut sebagai nabi yang terakhir dari Perjanjian Lama, sekaligus pribadi yang menghubungkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Maksudnya apa? Maksudnya tentu adalah bagaimana kehadiran Yesus nantinya sungguh menjadi kehadiran yang mampu memberikan keselamatan dan mampu dikenali oleh dunia. Panggilan Yohanes ini tentu bukanlah hari yang sederhana, namun kita tahu akhirnya bagaimana Yohanes Pembaptis tampil dan bagaimana ia harus mempersiapkan orang-orang akan kedatangan Yesus Sang Mesias itu. Maka tentu kita sendiri yang sedang menyiapkan kedatangan Tuhan, terlebih dalam perayaan Natal, kita diajak juga untuk mampu mendengarkan Yohanes, seruan pertobatan, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudariku, semoga tokoh Yohanes ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus ini juga terus diperbarui, terus mampu juga dengan terus-menerus menyiapkan jalan yang baik. Dan bagaimana itu tentu kita disadarkan akan sabda-sabda Tuhan sendiri. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan mari kita melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.